Assalamualaikum semuanya, salam sehat, salam bahagia. Yang mau operasi, sesudah operasi, salam semangat. Jangan menyerah karena kebahagiaan ada di tangan Anda. Baik, menjawab pertanyaan teman-teman di sosial media tentang operasi saya pakai konvensional atau bukan. Saya pakai konvensional yang dibedah di tengah, ya, karena memang batu empedu saya itu 1,2 cm ya, mungkin harus di konvensional. Dan apa rasanya, pertanyaan seperti itu. Pasca operasi saya mengikuti sarannya dokter, ya, untuk 6 bulan pasca operasi itu jangan makan banyak berlemak, kolesterol, kemudian bersantan. Sampai detik ini saya tidak melanggar saran dokter, alhamdulillah, ya. Kemudian untuk saya pribadi selama 40 hari saya tidak makan makanan yang berkolesterol, mengandung minyak dan sebagainya. Saya makan makanan yang sayur, semuanya serba di sayur. Kalaupun mau ikannya pun tidak digoreng, mau tempe juga tidak digoreng. Saya serba di kuningin, kan bisa ya, tanpa di sayur, tanpa digoreng. Dan rasanya memang sedikit aneh karena biasa kita makan goreng-goreng ya, yang bergoreng-goreng gitu. Tapi alhamdulillah karena saya sudah terbiasa ya. Saya ini sudah 3 kali operasi, 2 kali sesar dan satunya ini adalah batu empedu. Alhamdulillah di batu empedu, jadi saya punya ada basic pengalaman di sesar itu. Jadi saya tahu makanan apa aja yang sekiranya bikin cepat pemulihan pasca operasi. Kalau di badan saya itu sendiri dua kali sesar, saya itu memang tidak cocok dengan yang namanya ikan laut. Kemudian yang kedua adalah telur, karena memang di bekas bedahnya itu sendiri di tubuh saya itu saya mengalami gatal. Daripada saya garuk, lebih baik saya nggak usah makan makanan yang ikan laut ataupun yang telur ya, karena buat kebaikan saya sendiri. Tapi kebanyakan orang sih nggak masalah, untuk masalah telur dan ikan laut nggak masalah, tapi di saya itu masalah. Makanya saya menjauhi itu, stop itu selama 40 hari. Setelah 40 hari, setelah 40 hari saya mulai mengkonsumsi yang namanya ikan laut, telur. Kalaupun mau digoreng, saya selalu menggorengnya tidak menggunakan minyak kelapa sawit. Saya menggunakan ya sedikit berbeda dengan orang yang ada di rumah begitu ya. Saya pakai minyak jagung, namanya Mazola. Saya bukan iklan ya, tapi memang ini yang paling paling mudah dicari di minimarket yang dekat rumah. Pakai minyak zaitun lebih bagus lagi. Saya menggoreng telur, menggoreng ikan menggunakan menggunakan minyak jagung. Kemudian kalau santan, sampai detik ini saya tidak mengkonsumsi santan sampai detik ini, karena saya mengikuti sarannya dokter untuk 6 bulan pasca operasi. Kalau bisa dihindari namanya santan dan yang berlemak, goreng-gorengan, serta yang berkolesterol itu dikurangi menurut saran dokter ya. Kita ikutin aja. Kemudian untuk cemilannya sendiri, saya memang sebelum operasi sampai pasca operasi saya selalu cemil ini, namanya kacang almond ya. Kenapa itu? Karena memang itu bagus untuk kesehatan empedu. Kalau sebelum operasi ya, sesudah operasi ya rendah aja sih minyaknya, karena kan dipanggang ya prosesnya gitu. Jadi cari cemilan yang sedikit kolesterolnya ya gitu. Kan ada tertera ya di sininya, kita tinggal cari aja mana, pilih makanan yang rendah kolesterolnya. Kemudian efeknya di badan saya setelah
setelah operasi, pasca operasi, saya itu pernah sekali saya makan itu di luar ya. Sesekali saya makan di luar, makan ayam goreng. Dan kalau yang udah pernah di operasi gitu ya, dia tubuh kita tuh kasih sinyal. Nah, di akunya itu kasih sinyal, badannya itu kasih sinyal. Kasih sinyalnya itu apa? Kasih sinyalnya itu aku tuh langsung ngerasa sakit perut, diare, mules gitu, pengennya ke kamar mandi. Dan itu nggak sekali, itu berkali-kali. Karena memang kan dokter juga bilang pasca sebelum operasi sudah kasih bayangan ke aku itu, kalau sudah dioperasi itu kan empedunya udah nggak ada, kita tuh nggak ada empedunya. Sedangkan empedu itu kan kolesterol yang masuk ke dalam tubuh kita itu diserap sama empedu gitu. Dari empedu baru ke usus. Nah, sedangkan kita udah nggak ada empedunya, mau nggak mau lari langsung kemana? Ke usus kan. Nah, dari situ mungkin waktu menggorengnya, kalau kita makan di luar itu menggorengnya kita nggak tahu ya, minyaknya itu baru atau yang sudah berulang-ulang. Nah, itu yang makanya nggak disaranin untuk makan di luar sembarangan gitu ya, karena memang kita di badannya itu kasih sinyalnya seperti itu kalau yang udah pernah operasi. Terutama saya sendiri seperti itu, saya punya pengalaman ya, makanya saya lebih baik masak sendiri dengan minyak nol kolesterol ya. Alhamdulillah jarang terjadi saya ngerasa mulus dan sebagainya. Makanya kalau mau rapat, biasa kalau di rapat-rapat saya tuh pilih-pilih makanan, bukannya apa-apa kan, memang rasanya gak enak banget kalau misalnya lagi rapat, lagi acara yang penting, tiba-tiba perut kita harus bolak-balik ke kamar mandi, dan itu rasanya gak enak banget ya kan. Nah, makanya buat teman-teman, itu aja pengalaman dari saya. Mudah-mudahan sih tidak sama seperti tubuh saya. Cuma kalau yang fisiknya sama kayak saya, apa yang harus dilakukan yaitu hindari yang kolesterol, maksudnya kurang-kurangi, dan lebih baik masak di rumah menggunakan minyak atau yang dipanggang-panggang, atau makanan juga sama cemilan diganti cemilannya. Kitanya harus protek sama diri kita sendiri. Why? Kenapa? Karena kalau bukan diri kita tuh siapa lagi yang mau protek ke badan kita sendiri, ya kan? Terus pasca operasi yang dialami oleh tubuh sendiri, kalau saya sendiri itu lebih ke nggak bisa capek. Jadi kalau terlalu capek dari pagi kerja sampai sore gitu, biasanya saya mengalami seperti mau meriang, greges badannya, nggak enak, dan itu pasti menyiksa sekali ya, karena harusnya fit, nyata kan nggak enak badannya. Nah, makanya saya pasca operasi ini pekerjaan dipilah-pilih, yang berat dengan yang ringan, jangan yang berat. Itu nanti bahaya juga buat badan, jadi drop begitu ya. Ya seperti itu sih pengalaman aku selama 3 bulan ini pasca operasi. Teman-teman boleh makan apa aja, tapi dengan syarat pilih-pilih mana yang kolesterolnya tinggi ya jangan dimakan, dan pilih-pilih makanan yang tidak berlemak. Lebih baik sih masak sendiri, itu sih saran saya gitu. Jadi teman-teman yang belum operasi ataupun sedang menjalankan herbal, tetap jaga makanan, konsumsi yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk tubuh kita. Salam semangat, salam sehat, jangan pernah menyerah. Oke? Yang suka dengan video ini silakan share, bagi-bagi ke teman-teman, mungkin ada yang perlu. Dan yang pasca operasi mungkin entah mau berbuat apa setelah operasi, siapa tahu bermanfaat setelah mendengar video yang saya buat ini. Jangan lupa like and comment. Yang mau bertanya-tanya lagi silakan komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe-nya, share, bagikan ke yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.